Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kami dari Pionir Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang ada di sorga, terima kasih banyak Engkau sudah bersama-sama dengan kami sepanjang malam Sabat kami tidur. Dan kami bangun di pagi hari yang indah ini dalam keadaan tubuh yang sehat, segar, tidak kurang suatu apa. Ya Tuhan, sebelum kami akan beribadah kepada Tuhan, kami akan merenungkan kembali firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar firman Tuhan itu dapat menjamah hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga iman, pengharapan, dan kasih kami semakin bertumbuh. Ampun salah dan dosa kami, kehendak Tuhan yang jadi. Doa ini kami sembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, Sabtu tanggal 25 Januari 2025, berjudul Racikan Gila. Ayat tema terdapat di dalam Lukas 22 ayat 14 dan 15. Ada tertulis, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Saudaraku, mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Racikan kokaina yang keras dibuat dengan memanaskan ramuan kokaina, yaitu hidroklorida, soda kue, dan air. Penguapan kemudian menyisakan sedikit batu. Ketika batu itu dihirup oleh seseorang, dalam waktu 8 detik, 80% kokain masuk ke dalam otak, menyebabkan otak melepaskan dopamin, hormon kesenangan. Hal ini menyebabkan sakau yang kuat yang bertahan selama 1 atau 2 menit. Nah, setelah mengalami sakau yang pertama, 60 hingga 80% penggunanya menjadi kecanduan. Dalam beberapa jam, mereka kembali untuk mendapatkan dosis berikutnya. Ketika mereka mencoba sakau yang kedua kali, mereka tidak dapat mencapai tingkat yang pertama karena otak mereka hanya memiliki lebih sedikit dopamin yang dilepaskan. Jadi mereka mencoba lebih banyak obat dan mendapat lebih sedikit rangsangan, yang akhirnya berujung pada depresi. Karena kegagalan sakau racikan ini sangat menyakitkan. Para pecandu menggunakan obat-obatan lain untuk menghentikannya seperti ganja, alkohol, atau heroin. Pecandu menjadi sakau karena apapun yang akan mengingatkan mereka uang, perhiasan, dan mereka harus mendapatkan apa yang membuat mereka ketagihan. Bahkan jika itu berarti membunuh seseorang. Apa yang bisa dilakukan? Dr. David F. Allen, seorang psikiater yang seumur hidupnya telah mempelajari perilaku pengguna obat-obatan terlarang, melihat bahwa pendekatan rohani memegang harapan terbesar untuk membantu para pecandu. Dia menggunakan cara perjamuan terakhir, Tuhan bersama murid-muridnya sebagai model. Komponen pertama haruslah kasih. Yesus berkata, aku sangat mengasihimu. Jika kita ingin membantu, kita harus membuka diri untuk menjadi sarana kasih Tuhan. Kedua, Yesus mempunyai waktu persekutuan dengan murid-muridnya. Ini membutuhkan waktu. Namun kita harus memenuhi kebutuhan makanan para pecandu. Makanlah bersama mereka dan mendengarlah mereka. Ketiga, kita sudah harus menduga akan adanya perlawanan. Yudas menolak kasih Yesus, tapi itu tidak menghentikan Yesus dari misinya. Kita tidak boleh berkecil hati. Keempat,
Yesus menanggalkan jubahnya dan melakukan pekerjaan seorang hamba. Kita tidak boleh bersikap saya lebih baik dari Anda. Kelima, kesederhanaan Tuhan. Kita mengambil baskom air, yaitu sesuatu yang sangat sederhana. Program-program untuk itu tidak harus mahal dan rumit untuk menjadi efektif. Keenam, melayani. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, termasuk kaki Yudas. Mungkinkah ujian sebenarnya dari kuasa kesembuhan Tuhan adalah ketika kita bisa membasuh kaki mereka yang berniat menghancurkan kita? Ketujuh, transenden. Hal ini sederhananya berarti meskipun ada masalah yang dahsyat, namun Tuhan tetap berkuasa, dan jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Tuhan, tolonglah saya agar saya dapat meneladani hidup Yesus dan berusaha membantu orang lain seperti yang Dia lakukan. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak Engkau memberikan kesempatan lagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya lewat pertolongan Roh Kudus di hari Sabat Tuhan yang kudus ini, firman-Mu akan mengubah, menjamah hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga iman, pengharapan, dan kasih kami semakin bertumbuh, kami akan semakin taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang peribaratan Sabat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampun salah dan dosa kami, kehendak Tuhan yang jadi. Doa ini kami sembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.